Untuk tema sendiri sebenarnya tema besarnya sudah ada di dalam Juknis yang dibuat oleh KPU RI. Oke. Jadi debat itu kan ada kurang lebih sekitar 6 tema, tema utama gitu. Nah, yang dirumuskan oleh para panelis itu berkaitan dengan subtema dan pertanyaannya. Oke. Nah, kebetulan memang kami di Provinsi Banten sepakat antara anggota KPU dengan para panelis ketika kami memberikan kepercayaan ketika berita acara pleno penetapan para panelis untuk debat pertama, kemudian di SK kan, kami sepakat bahwa untuk proses penyusunan subtema dan pertanyaan tidak ada yang terlibat di dalamnya untuk anggota dan sekretariat gitu. Maka ketika kami fasilitasi waktu untuk para panelis menyusun subtema dan pertanyaan, itu kami tidak ada yang di area di mana para panelis itu menyusun subtema dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Tabuh Pilkada serentak 2024 di Provinsi Banten sudah makin riuh. Apalagi semalam warga Banten sampai banyak titik-titik yang nonton bareng. Hari ini sudah hadir di studio Bagus Podcast Komisioner KPU Banten dan akademisi pegiat demokrasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang semalam. Alhamdulillah debat sudah berjalan dengan lancar. Narsum kita yang pertama ini koordinator divisi teknis KPU Banten. Yang kedua ini sudah nggak asing lagi, mantan komisioner KPU Banten, akademisi di UIN, pegiat demokrasi juga di Jadi. Kita sapa Kang Saiful, sehat? Alhamdulillah Kang Sapral, bagus podcast tanpa huhuy. Wah, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bagus Podcast. Nah Bang, Saprol ini 2 malam ini rame. Pertama kami nonton bareng Timnas lawan Cina, sepak bola, rame. Kemudian semalam juga ternyata sampai ke perumahan-perumahan pada nonton bareng debat. Artinya warga Banten antusias menyambut apa gagasannya para calon. Tapi kami ingin tahu teknis debat yang diatur oleh KPU Banten. Berapa kali nanti nih paslon Pilkada Provinsi Banten untuk debatnya, Bang? Pertama, saya mau menyampaikan klarifikasi, Kang Sapral, bahwa saya ini bukan ketua divisi teknis. Tapi ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, lanjut berkaitan dengan debat, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kami di KPU Provinsi Banten sudah memutuskan debat dilaksanakan 3 kali. Dengan ya kalau merujuk pada Juknis itu kan ada sekitar 6 tema. Nah dari tema 6 itu kami buat setiap kali debat itu 2 tema gitu. Nah semalam itu diambil dari tema pertama dan tema kedua. Gitu. Kalau dari jadwal? Tanggal 16, jadi kami ngambil setiap hari Rabu. Tanggal 16 Oktober, tanggal 6 November, dan terakhir nanti tanggal 20. Pesannya biar masyarakat Banten tahu bahwa pencoblosannya di hari Rabu. Betul, jadi biar ingat dengan hari Rabu. Luar biasa. Memang berapa target partisipasi pemilih KPU Banten? Kami berharap, ini kan situasi pemilu dengan pilkada berbeda ya. Karena kalau pilkada pilihannya kan sangat terbatas. Kalau di pemilu kan pilihannya banyak, sehingga itu mendorong
partisipasi gitu ya. Oke. Secara tidak langsung mendorong partisipasi karena banyak juga yang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Aktor yang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih itu banyak. Gitu. Oke. Nah, dalam konteks pilkada ini kan aktor yang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat terbatas, Oke. gitu kan? Karena dari sisi peserta juga hanya calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota, begitu. Sangat terbatas sekali. Tapi kami di Provinsi Banten optimis kalau pilkada-pilkada sebelumnya kami lihat kisarnya sekitar 60 sekian gitu. Kami mudah-mudahan bisa sampai pada angka ya 75% lah gitu. Oke. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai gitu ya. Kenapa ini optimis? Kami melihat ada antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Banten karena mungkin ini serentak ya. Ini serentak dan suasana pemilu juga masih terasa. Kira-kira ya harapan itu bisa juga mendorong gitu tingkat partisipasi lebih maksimal. Siap. Sebelum kita ke Pak Saiful, kami selalu konfirmasi ke Ketua KPU Banten, ke komisioner yang lain juga kalau udah urusan teknis itu Kang Asad TV katanya. Artinya rangkaian debat paslon Pilgub Banten ini bagian dari tahapan kampanye. Ya, jadi kampanye itu ada beberapa jenis begitu. Nah, debat ini adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oke. Nah, selain debat yang dilakukan antar pasangan calon yang ditayangkan di televisi itu, ada juga kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oke. Nah, apa itu? Pertama, berkaitan dengan fasilitasi alat peraga kampanye. Ada 4 jenis alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Pertama, videotron, yang kedua billboard, yang ketiganya itu baliho. Billboard dengan videotron itu satu jenis. Oke. Kami memfasilitasinya billboard. Jadi billboard, kemudian baliho, kemudian umbul-umbul, kemudian yang terakhir itu spanduk. Oke. Nah, jadi kalau basis perhitungannya, kalau untuk billboard itu kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota kami memfasilitasi 2 billboard untuk setiap pasangan. Kemudian baliho juga kami memfasilitasi jumlah yang sama dengan untuk billboard, untuk baliho itu kami memfasilitasi 5 untuk setiap pasangan di setiap kabupaten kota. Kalau untuk umbul-umbul itu 20 setiap kecamatan, setiap pasangan. Nah, kalau untuk spanduk itu 2 setiap desa dan kelurahan. Oke. Jadi itu kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU selain debat. Nah, ada lagi kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu berkaitan dengan bahan kampanye. Nah, bahan kampanye juga ada beberapa, ada bentuknya selebaran, ada bentuknya poster, ada bentuknya leaflet, ada 4 jenis itu, ada 4 jenis. Nah, masing-masing jenis bahan kampanye itu setiap pasangan calon kami fasilitasi 620.800. Wow. Jadi kalau dalam bentuk poster berarti ada 620.800 poster gitu. Banyak benar. Nah, itu kalau dipasang ya rame gitu. Jadi kalau dipasang rame itu. Jadi meriah pokoknya. Itu baru ada 4 jenis. Jadi itu diantara beberapa aktivitas kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Nah, ini juga sebenarnya
sebagai salah satu upaya untuk kita mendorong agar partisipasi ini bisa naik begitu. Oke, nah kalau udah ngomong partisipasi kita ke akademis ini, Pak Saiful. Ya. Kalau melihat keserentakannya, ini kan yang berbeda dari Pilgub Banten 2017 dengan Pilgub Banten 2024. Ada keserentakan. 75% mestinya tercapai karena pilkada serentaknya 2024. Atau Kang Saiful melihat ada tantangan lain justru dengan keserentakan ini. Gimana, Bang? Ya, saya yakin bahwa partisipasi akan meningkat. Pertama, seperti yang dijelaskan Kang Aas Komisioner, bahwa kalau pilpres yang mensupport itu semua caleg di dapil, baik itu dapil kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI ditambah capres, itu kan dahsyat betul. Ya. Nah, ini setidaknya walaupun berkurang kan tetap pada level kabupaten kota disupport secara masif. Apalagi dengan koalisi parpol ya. Koalisi artinya parpol kan berkoalisi untuk mengusung calon bupati wali kota di setiap wilayah kabupaten kota se-Indonesia, 508 kabupaten kota. Jadi pilgub di semua wilayah negara kesatuan Republik ini saya yakin partisipasi akan naik. Karena sekali lagi magnetnya bukan hanya calon gubernur, karena calon gubernur kan mengkampanyekan calon bupati wali kota. Itu itu yang kita sebut dengan tandem ya. Jadi pilkada serentak ini tandem juga, sebagaimana pileg kemarin tandemnya caleg kabupaten kota, provinsi, dan DPR. Tandemisasi yang kita pernah diskusikan pada saat pileg kemarin itu menjadi variabel utama yang merasionalisasi peningkatan partisipasi akan naik. Optimis nggak nyampe 80%, Bang? Ya, optimis karena sebenarnya sekali lagi kepentingan partisipasi ini kan sebenarnya kalau mau jujur, ini kan bukan semata-mata kepentingan KPU ya. Betul. Kepentingan kandidat sebenarnya. Kenapa? Karena partisipasi kan kata kuncinya dicoblos. Ya, karena teorinya kan buat apa elektabilitas naik, dikenal, terkenal, tapi kemudian orang tidak nyoblos. karena sekali lagi sering orang terkecoh, kampanye membludak, tetapi orang datang ke TPS tidak sesuai dengan kerumunan kampanye di kampanye konvensional ya. Karena sekarang ternyata masih ada beberapa pasangan yang melakukan kampanye konvensional yang kelihatannya luar biasa. Nah, saya khawatir nih pada saat tanggal 27 justru tidak sebanding dengan kerumunan massa pada saat masa kampanye. Karena kalau partisipasi itu kan sebenarnya bukan hanya istilahnya pada saat kampanye, tapi yang lebih penting pada hari Rabu, tanggal 27 November, semua pemilih, ya baik yang masuk DPT atau yang tidak masuk DPT karena memang punya KTP, ya, kan sebenarnya bisa datang ke TPS untuk mencoblos. Nah, karena partisipasi itu tidak ada ukuran perkara nyoblosnya sah atau tidak, atau kemungkinan di daerah khusus Jakarta kan ada gerakan coblos semua. Nah, itu partisipasi tetap. Walaupun mungkin pas dihitung ternyata suara sah tidak sahnya istilahnya ada kenaikan suara tidak sahnya pokoknya. Tetap itu teorinya kan partisipasi. Yang penting datang hari Rabu. Makanya kita apresiasi jadwal debat calon gubernur, wakil gubernur Provinsi Banten yang memilih konsisten tanggal hari Rabu. Saya sebagai mantan penyelenggara sangat apresiasi karena ada rasionalisasi dalam rangka target partisipasi dengan pemilih ingat, hari Rabu. Oh iya, 27 juga hari Rabu. Jangan lupa hari Rabu. Nah, itu sudah bagian dari strategi sosialisasi. Kita balik lagi ke Kang As. Kang As, kalau untuk warga Banten dia punya KTP tapi tidak masuk DPT, apa solusinya? Kalau itu sudah diatur. Jadi jenis pemilih kita itu kan ada yang jenis pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oke. Kemudian ada jenis pemilih yang
dia nanti menggunakan hak pilihnya itu dengan memperlihatkan kartu tanda kependudukan atau KTP gitu ya. Itu namanya daftar pemilih khusus. Ya. Nah, ada yang masuk dalam kategori daftar pemilih yang pindah gitu ya, karena satu dan yang lain hal. Pada saat penyelenggaraan dilakukan, dia tidak bisa menggunakan hak pilih di mana yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada masyarakat Banten yang belum termasuk pada 8,9 juta pemilih, nanti silahkan datang ke TPS dengan mekanisme membawa KTP, nanti ditunjukkan KTP-nya dan waktu pencoblosannya itu setelah atau pada saat jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Oke. Nah, jadi kami berupaya begitu dengan berbagai mekanisme, termasuk juga kita dimudahkan sebenarnya untuk masyarakat yang ragu apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, itu ada kanal untuk memastikan, namanya cek DPT online. Nah, di sana kita bisa tahu apakah kita terdaftar atau tidak. Kalau kita terdaftar, apakah kita terdaftar di TPS berapa? Gitu. Nah, itu sudah jelas di sana. Bahkan TPS itu di dalam cek DPT online itu sudah ketahuan, ada petanya, posisinya di mana nih kira-kira TPS, misalnya TPS 1 atau TPS 2 atau TPS 3 atau TPS 4 dan seterusnya. Jadi kita sudah jauh lebih mudah gitu. Jadi ada bantuan teknologi informasi yang dimanfaatkan. Jadi kita nggak mesti datang ke kantor KPU atau datang ke kantor PPK gitu. Cukup kita masuk ke link cek DPT online, kita bisa tahu kita terdaftar atau tidak terdaftar. Siap. Ini kita sekaligus mengkonfirmasi ke Kang As. Pilgub Banten 2017, salah satu peserta atau pengantinnya Pilgub Banten 2017 justru dia terdaftar DPT-nya bukan di Provinsi Banten. Nah, untuk yang sekarang nih, dua paslon ini apa semuanya sudah terkonfirmasi DPT-nya di Provinsi Banten semua, Bang? Untuk dua pasangan ini setahu saya, misalnya pasangan nomor urut 1, Bu Airin dan Pak Ade. Bu Airin itu kan domisilinya di Tangerang Selatan. Kemudian Pak Ade kan kalau tidak salah di Lebak gitu. Kemudian pasangan nomor urut 2, Pak Andra dan Pak Dimyati. Pak Andranya sendiri kan di Kota Tangerang. Pak Dimyatinya sendiri juga kan kalau tidak salah di Pandeglang gitu. Jadi kedua pasangan ini ya secara otomatis pasti ada dalam daftar pemilih kita yang 8,9 juta tersebut. Udah clear. Kenapa ini ditanyakan? Biar wartawan juga enak bagi tugasnya. Karena harus mengawal empat-empatnya saat pencoblosan. Pak Saiful udah senyum-senyum nih. Pak, kalau melihat tahapan kampanye yang sudah berjalan, keriuhannya tadi Kang As sudah bilang ini juga ada efek positif dari pelayanan pemilu kemarin, jadi masih antusias. Sementara Pilgub Banten 2017 kan ya sendiri-sendiri. Tapi repotnya Kang Saiful, ini si Indonesia melek nih. Karena keserentakan mereka akan tahu kualitas calon gubernur provinsi ini, kualitas calon gubernur provinsi ini. Semuanya kan akan lihat, apalagi debatnya ditayangkan di TV nasional. Seberapa percaya diri kita bahwa paslon yang di Banten ini bisa sejajar dengan paslon-paslon di provinsi yang lain? Ya, itulah tantangan kandidat ya. Tantangan kandidat, tantangan tim yang jadi supporting tim masing-masing kandidat. Karena mereka pejabat publik yang memang semua langkah 24 jam-nya terpublik. Dan satu lagi dengan kompetisi. Kan sebenarnya keserentakan ini justru bahasa saya memaksa kandidat yang mungkin agak pede sekalipun gitu ya. Ya dia tetap nggak bisa main aman gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya semua ada perbandingan.
Ibaratnya orang buka lapak, kalau sendirian kan ngerasa gue nggak ada saingan. Tapi kalau semua buka lapak kan, ya walaupun barang kita berkualitas tetap kita harus terus ya memberikan peningkatan diri, servis, kualitas diri sendiri dan semua, dan saya pikir yang diuntungkan adalah rakyat Banten. Oke, lalu apa saran Kang Saiful untuk para penyelenggara yang sekarang, Kang As dan kawan-kawan? Apa tantangan utamanya dengan keserentakan ini sehingga harus kita kasih alarm dari sekarang nih agar KPU hati-hati loh, bab ini, bab itu misalnya. Karena Abang punya pengalaman 5 tahun apalagi penyelenggara Pilgub 2017. Pertama tentu karena suka tidak suka, KPU itu kan hierarkis ya. Tetap hierarkis, sehingga hierarkitas itu menimbulkan tugas pokok fungsi untuk supervisi koordinasi. Di situ menurut saya yang agak repot. Kenapa? Pada satu sisi KPU provinsi punya tupoksi utama menyelenggarakan pilgub, di mana wilayah kerjanya ada di kabupaten kota. Pada saat yang sama kabupaten kota punya tupoksi sendiri, yaitu menyukseskan pilkada kabupaten kota. Jadi sesungguhnya kalau boleh KPU kabupaten kota ini dalam tanda petik, udah kaki kanan kiri berat, dikasih pula di pundak ini suruh beban untuk memanggul. Karena sekali lagi pemilik wilayah sesungguhnya adalah kabupaten kota. Begitu. Betul. Lokasi kampanye saja umpamanya Kabupaten kota. itu yang punya adalah kabupaten kota. Tetap kabupaten kota yang punya. Jadi dari situ saja sebenarnya beban KPU kabupaten kota luar biasa untuk pilkada serentak ini. Walaupun komisioner provinsi tetap bebannya ada apa? Bebannya kekhawatiran jangan-jangan teman-teman kabupaten kota ini nggak ngopenin pilgub karena dia fokus pada kabupaten kota. Itu konsep resiko yang mungkin tidak pernah kita nikmati. Karena tetap resiko itu harus dinikmati menurut saya. Sekali lagi itu barang baru, kata salah satu ketum parpol. Ini barang baru ini. Nah, barang baru ini yang menurut saya bagian dari sejarah yang harus teman-teman torehkan sebagai legacy yang luar biasa. Karena sekali lagi tantangan ini kalau sukses kan luar biasa. Karena sekali lagi problem supervisinya adalah tadi sengotot-ngototnya KPU provinsi kalau dibalikin, Pak KPU provinsi mohon maaf, kami juga. Nah itu yang buah si malakama buat menurut saya. Silakan konfirmasi sama beliau nanti. Buah si malakama karena satu hal. Yang kedua overlapping ya. Jadi problem yang tidak sederhana yang mungkin tidak pernah saya alami adalah koordinasi agar tahapan, terutama kampanye kita bicarakan, agar tahapan kampanye ini tidak tumpang tindih. Kita contohkan, umpamanya kampanye rapat umum lah. Walaupun alhamdulillah hari ini kan tidak banyak dipilih sebagai bagian dari model kampanye yang ngetren gitu loh, hampir enggak. Bayangkan kalau model kampanye rapat umum itu masih menjadi primadona, saya tidak bisa bayangkan kelimpungan KPU Kabupaten Kota Provinsi untuk tadi menetapkan titik lokasi karena semua rebutan lapangan kan dan terbatas loh titik lokasinya terbatas. Nah itu problem koordinasi. Nah problem koordinasi. Satu hal lagi, individu karakter komisioner kabupaten kota ini juga kan maaf ya, kita fair aja dengan irisan organisasi yang kita paham ini jadi rahasia umum, itu kadang juga suka nggak suka, agak merepotkan supervisinya pro atasan karena begitu sini ini nggak terlalu denger ini kan. Karena problem kampanye menurut saya yang saya alami kemarin KKAS adalah alat peraga pada musim hujan baru dipasang belum lebih dari 1 minggu sudah roboh. Yang itu juga seperti saya sampaikan kemarin dari pembekalan dengan teman-teman divisi sosialisasi yang mau kampanye. Nah sekali lagi daya jangkau Pak As ini kan terbatas. Nah, sementara itu APK calon gubernur yang adanya di kabupaten kota. Nah kalau itu robek-roboh, kan komplainnya nggak kabupaten kota, ke Pak As. Nah sementara Pak As kan dengan keterbatasan kewilayahan yang luas itu, kalau
komunikasi koordinasi kabupaten kota ini dalam hambatan bisa macam-macam kan, bisa hambatan psikologis atau hambatan beban kerja. Ini yang menurut saya yang barang baru lah, yang tidak saya alami pada Pilgub Banten kemarin. Ketemu berarti ada perbedaan dan persamaannya. Kang As, tapi kan secara budgeting ada sharing dari KPU provinsi kan untuk KPU kabupaten kota. Memang dari hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dari angka 499 miliar, kurang lebih sekitar 300 sekiannya itu untuk honorarium panitia ad hoc. Nah, panitia ad hoc itu PPK, PPS dan KPPS termasuk di dalamnya ya honor semua gitu. Jadi kita kebetulan di Provinsi Banten kurang lebih sekitar 17.000 TPS kalau tidak salah. Nah, itu kan dalam satu TPS itu kan ada banyak panitianya gitu. Nah, itu yang ditanggung oleh hibah yang diterima oleh KPU Provinsi Banten dari pemerintah Provinsi Banten gitu. Nah, sebagian besar ya rutin kan untuk kepentingan logistik kan, surat suara, kotak suara, bilik suara dan yang lain sebagainya gitu. Nah, jadi dari sisi anggaran sih kami bisa sampaikan bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah ya sangat memadai untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pilkada serentak dengan baik. Gitu. Oke. Secara teknis rasanya target 75% agak mudah tercapai. Amin. Amin. Tapi dari teknis-teknis itu Kamis pagi ini semua trending topik soal debat Pilgub Banten Kang As. Di X, di media sosial TikTok, potongan-potongan cuplikan itu udah mendominasi. Jadi yang nggak nonton live semalam pun itu masih senyum-senyum melihat debat ini. Artinya secara tema itu yang menentukan adalah KPU Banten atau gimana pembagian tupoksi dengan para panelisnya? Untuk tema sendiri sebenarnya tema besarnya sudah ada di dalam juknis yang dibuat oleh KPU RI. Oke. Jadi debat itu kan ada kurang lebih sekitar 6 tema, tema utama gitu. Nah, yang dirumuskan oleh para panelis itu berkaitan dengan subtema dan pertanyaannya. Oke. Nah, kebetulan memang kami di Provinsi Banten sepakat antara anggota KPU dengan para panelis ketika kami memberikan kepercayaan ketika berita acara pleno penetapan para panelis untuk debat pertama, kemudian di SK kan, kami sepakat bahwa untuk proses penyusunan subtema dan pertanyaan tidak ada yang terlibat di dalamnya untuk anggota dan sekretariat gitu. Maka ketika kami fasilitasi waktu untuk para panelis menyusun subtema dan pertanyaan, itu kami tidak ada yang di area di mana para panelis itu menyusun subtema dan pertanyaan. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya gitu ya dari kami, bahkan kami juga tidak menyampaikan jauh hari siapa yang menjadi panelis pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Jadi bahkan yang panelis pertama ini secara resmi kan tidak pernah kami informasikan kepada siapapun. Mungkin Kang Saprol sendiri tahu gitu kan. Saya nggak pernah mau jawab kalau ditanya siapa panelisnya. Kalau ditanya berapa jumlahnya, saya bisa sampaikan jumlahnya 7 orang gitu ya. Tapi ketika ditanya siapa saja, saya nggak pernah menyampaikan siapa saja panelisnya begitu. Nah, ini juga untuk menjaga para panelis supaya bisa fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Begitu. Nah, makanya ada banyak wartawan yang ngeluh di sekretariat Pokja, diomelin kantornya, diomelin oleh pimpinan.
nggak bisa dapat bocoran dari Kang Aas terkait identitas 7 panelis itu. Tapi ya ini situasinya memang. Kalau untuk debat kedua, temanya udah bisa di-share, Bang? Temanya nanti kita share. Karena gini, yang tema yang debat kemarin itu kan diambil dari tema pertama dan tema kedua. Nanti untuk yang debat kedua itu nanti ada tema ketiga dan keempat. Kemudian debat yang terakhir itu tema kelima dan keenam. Nah, memang karena ada 2 tema yang diambil, itu kan 2 tema itu menjadi satu gitu. Nah, itu yang merangkainya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan itu panelis. Dan dipastikan untuk panelis debat kedua ini beda orang. Beda orang. Full 77-nya beda. Full 77-nya. Jadi kami juga menghindari supaya tidak ada ya perasaan yang dari panelis misalnya terganggu gitu dan yang lain sebagainya. Jadi panelis yang sudah menjalankan tugasnya kemarin itu tidak main lagi. Di debat selanjutnya begitu. Artinya ada 21 panelis yang disiapkan oleh KPU Provinsi Banten. Dan namanya sudah ada di kantong Pak Aas semua. Kurang lebih begitu. Dan ya itu dari kelompok yang sudah ditentukan. Pertama dari kelompok akademisi, kemudian kelompok profesional, dan yang terakhir itu dari kelompok tokoh masyarakat. Jadi ada 3 kelompok untuk para panelis ini. Kami juga melakukan istilahnya itu dalam tanda petik cleaning ya. Jadi seluruh nama yang ditetapkan untuk menjadi panelis itu kami sudah lakukan verifikasi begitu. Dan dari verifikasi yang kami lakukan, menurut kami ke semua panelis itu memiliki ya independensi dalam konteks pilgub ini begitu. Ya mudah-mudahan pilihan yang telah kami putuskan itu adalah pilihan yang tepat gitu. Dan alhamdulillah untuk debat pertama, kalau menurut perasaan kami tidak salah untuk memilih panelis di debat yang kemarin itu. Karena berhasil menyusun subtema dan pertanyaan-pertanyaan yang kesemuanya kalau Kang Saprol perhatikan, kalau Kang Saprol simak, itu setiap pertanyaan selalu diiringi dengan data gitu. Ada basis datanya. Ilmiah. Ada basis ilmiahnya begitu. Karena mungkin ya di antara panelis yang ada hampir semuanya peneliti dari kalangan akademisi, dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Gitu. Nanti tinggal ke pertanyaan pamungkas, tapi Pak Saiful minta direspon dulu. Untuk Pilgub Banten 2017, apakah semua acara debat kandidatnya itu di luar Banten, artinya di Jakarta dilaksanakannya? Ya, kalau tempat debatnya karena Pilgub Banten, pleno, komisioner dan persetujuan kandidat ketika itu tempatnya di tempat media televisi nasional. Karena televisi nasional semua tempatnya di Jakarta, jadi semua tempatnya di Jakarta. Tapi secara aturan sesungguhnya masih bisa kalau lokasinya tetap di sini, TV nasionalnya yang bawa alat ke Banten misalnya. Boleh aja, tetapi kan itu high risk ya. Kita sudah diskusi, sebenarnya kita pernah memohon memungkinkan kan, tetapi kan sangat berisiko tinggi televisi. Jadi banyak faktor, termasuk di samping high cost juga kan. Karena peralatan televisi kan juga nggak mudah ya. Apalagi ruangan yang memungkinkan akses langsung. Ini kan juga repot. Atau pertimbangannya khawatir masanya membludak kalau dilaksanakan di daerah. Kalau masa membludak kan kita punya aparat penegak hukum yang sangat sigap lah untuk itu. Iya, artinya clear sebenarnya. Ya, nggak ada masalah. Nah ini pamungkas, setiap debat Kang Aas dibatasi tuh.
paslon 01, 02 mereka bawa berapa orang ID card-nya sama? Ya, kemarin kami sesuai dengan kapasitas ya. Jadi kapasitas apa namanya? Kapasitas tempat itu kan yang dimiliki oleh Trans TV yang dijadikan tempat debat kemarin itu kurang lebih sekitar 450 orang kapasitasnya ya. Kami tidak memaksimalkan sampai dengan 450, kami maksimalkan sampai 400. Nah, 400 itu 100-nya untuk undangan dan internal KPU. Kemudian yang 300-nya dibelah dua. Jadi masing-masing pasangan calon itu 150 orang gitu. Nah, 150 itu sudah termasuk juga pasangan calonnya. Oh, termasuk pengantinnya. Iya, termasuk pengantin. Jadi kalau pendukungnya ya 148 berarti. Iya. Artinya dari sisi itu semua diperlakukan adil. Ya, kami berupaya untuk seadil mungkin dan berkaitan dengan tempatnya di mana itu juga kami sampaikan. Dari sejak kita sudah mendapatkan keputusan penyedia layanannya TV apa itu kami sampaikan. Kemudian kami juga melibatkan mereka dalam meeting-meeting persiapan gitu. Jadi ada beberapa kali gitu ya, baik yang kita lakukan di kantor KPU provinsi juga termasuk yang kita lakukan di kantor televisi penyedia layanan debat. Jadi kami memang melibatkan para pihak itu memang dari sejak awal gitu ya, baik kepolisian, pemerintah daerah, kemudian Bawaslu, tim pasangan calon gitu. Ini karena ini kan mau bagaimana juga adalah hajat yang harus menjadi tanggung jawab bersama kita begitu, dan KPU kan prinsipnya melayani. Kami berharap dengan membuka ruang gitu kepada semuanya, kita bisa melayani sebaik-baiknya, kira-kira begitu. Asik. Nah, ini pamungkasnya buat Kang Aas. Kasih bocoran untuk media yang akan menayangkan debat kedua dan ketiga, Bang. Insya Allah untuk debat kedua, kalau tidak salah yang menyiarkan itu BTV. Dan debat ketiga itu kalau tidak salah juga Metro TV. Tapi saya belum tahu ya prosesnya sudah sampai sejauh mana begitu ya. Yang pasti pertimbangan memilih televisi-televisi tersebut itu ya atas pertimbangan yang matang itu dan melibatkan semua pihak. Artinya Trans TV sudah, rencana debat kedua Berita Satu TV, yang terakhir itu Metro TV. Ini budgetnya tiga-tiganya sama atau variasi? Nah, kalau berkaitan dengan budget kan itu ada wilayah yang di luar komisioner. Di luar secara administratif kan ada di luar. Jadi kalau kita memastikan televisi mana nih yang memungkinkan begitu. Nah, berkaitan dengan kontraknya berapa dan yang lain sebagainya itu ada ranahnya tersendiri begitu. Dan saya secara pribadi dan saya yakin teman-teman komisioner yang bertujuh itu tidak ada yang intervensi sampai ke sana gitu. Karena itu ranah yang diberikan kepada teman-teman sekretariat. Nah, ini harus dikonfirmasi kalau saya belum nggak dapat bocoran soal budgetnya. Katanya debat Pilgub Banten lebih keren daya jangkau penontonnya dibandingkan debat Pilgub DKI. Datanya bisa di-share, Bang? Nah, ini sebenarnya saya nggak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tetapi dari respon publik lah ya. Saya misalnya dari sejak tadi pagi sampai dengan siang setidaknya dengan beberapa teman itu melakukan komunikasi dengan beberapa pihak begitu berkaitan dengan respon terhadap debat ini. Karena kami kan akan menyelenggarakan debat-debat berikutnya kan. Jadi ini harus tahu begitu. Kalau secara umum jika dibandingkan, ini tidak bermaksud sombong gitu ya. Jika dibandingkan debat-debat di provinsi atau kabupaten kota yang lain, Banten masih menempati respon yang paling positif, kira-kira begitu. Wow. Respon publik yang paling positif.
kebetulan kan kita tidak hanya menayangkan debat itu di Trans TV, tapi juga beberapa TV yang lain. Ada TVRI, kemudian ada CTV, kemudian juga ada beberapa radio yang menyiarkan. Di lokal Banten itu ada Harmoni, ada RRI begitu, dan ada salah satu media nasional, detik.com juga menayangkan secara langsung kegiatan debat ini, dan banyak kanal yang lain termasuk juga YouTube-nya KPU Provinsi Banten. Jadi banyak kanal, banyak saluran yang menayangkan kegiatan debat yang kita lakukan kemarin begitu, dan alhamdulillah kalau saya boleh menyampaikan apresiasinya luar biasa gitu. Artinya tidak hanya masyarakat Banten yang nonton ya. Ya. Nah, kita pancing dari Kang Saiful di pengunjung. Dulu Pilgub Banten 2017 berapa budget untuk pelaksanaan debat, Kang Saiful? Masih ingat nggak? Di atas 1 M kah untuk 3 media nasional? Persisnya saya tidak tahu ya, tapi saya masih ingat kejadian-kejadian unik aja bahwa ternyata waktu saat itu ada televisi nasional yang justru dia menawarkan, bahasa kasarnya bahasanya ya, kita nggak mau lihat budget Anda, yang penting kita minta, katanya, TV aku yang duluan menayangkan, kita nggak pernah tanya berapa budgetmu, tapi syaratnya TV ku yang pertama kali dipakai untuk debat. Dan ya karena komisioner tidak pernah berpikir tentang financial, tentang budget, enggak. Kita prinsipnya kan gimana caranya, satu, partisipasi antusiasme publik calon pemilih ini seperti Pak As tadi bilang, itu animonya luar biasa kan, itu kepentingan yang ada di para komisioner kan itu, sehingga ya terjadilah untuk pertama kali salah satu TV nasional. Dan untuk sebuah etika kepatutan saya tidak mau juga sebutkan. Nah, baru debat kedua, nah ini saya dapat informasi ternyata ini yang justru anggarannya sangat fantastis. Pokoknya sangat fantastis, luar biasa. Jadi jauh sekali berbeda. Nah itu aja yang saya masih ingat ya. Kalau angka-angkanya saya nggak terlalu paham, karena sekali lagi betul kata Pak As, kami ini komisioner dari dulu juga nggak pernah ngurus kayak itu, karena urusan kita satu aja, gimana prosedur teknis, gimana antar pasangan calon mereka terlayani, terkomunikasikan, bahkan kita duduk bersama agar titik temunya oke. Termasuk ya sampai moderatornya juga harus kita konfirmasi. Karena jangan sampai pasangan 01 setuju, 02 enggak. Termasuk pilihan TV, waktu zaman kita juga ada protes. Wah, kalau TV ini lebih condong ke pasangan calon itu. Nah, sampai kita mediasinya dengan bikin surat perjanjian. Udah pilgubnya udah rasa pilpres sejak 2017 ternyata. Iya, karena memang biasa. Kenapa saya perlu konfirmasi ke Kang As dan juga ke Kang Saiful, karena biar rakyat Banten tahu harus nonton debatnya. Karena kan tidak hanya soal visi misi tapi juga dibiayai oleh HPBD Banten kan. Betul. Nah, itu artinya rugi kalau masyarakat Banten juga nggak memanfaatkan untuk mengenal visi misi para paslon kita. Sayang waktunya terbatas, Saprol masih pengen minta bocor halusnya ini sebenarnya ke Kang As, tapi jaga kesehatan Kang As. Siap, terima kasih. Hatur nuhun. Alhamdulillah, karena kami akan diuntungkan sebagai jurnalis kalau pemberitaan debatnya rame, kami juga banyak stok beritanya. Pak Saiful juga jaga kesehatan Pak. Terima kasih. Karena sebagai pegiat demokrasi harus memberikan masukan, karena kita tidak ingin kalau sekarang lagi rame di media soal netralitas ASN, netralitas aparat penegak hukum, kita juga ingin sama-sama mengingatkan netralitas para penyelenggara. Itu penting untuk mewujudkan Pilgub Banten yang bermartabat. Hatur nuhun. Sawang sula. Sukses terus buat Bagus Podcast. Sobat Bagus, itu tadi kita sudah dapat beberapa
informasi terbaru dari Komisioner KPU Banten dan juga dari akademisi, kita akan undang lagi para penyelenggara Pilkada Banten 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.